Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa berjumpa di channel ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membagikan tentang 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai untuk sholat. Wahai sahabat sekalian, sholat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun, jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memerhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berpakaian rapi saat ke kondangan atau hal-hal lainnya. Wahai sahabat sekalian, berikut ini adalah 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan sholat dengan menggunakan kamisah atau jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jah ibnu Huzaifah dengan kamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah atau jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Shalah. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis atau yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Shalah dan kitab Al-Libas. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Yang kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki atau isbal bagi laki-laki. Wahai sahabat sekalian, isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil atau sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Libas. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Wahai sahabat sekalian, yang ketiga adalah sholat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang terjemahannya adalah, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid.
Yang dimaksud dalam al-masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri atau menghadap Nabi Muhammad SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu menghias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja pendek ketika sholat. Pada saat rukuk ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang rukuk atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir atau barat. Yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut atau menjalinnya. Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Shalah. Yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada atau penutupnya sedikit pun. Yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Nah, ini yang sering dilakukan ketika sholat. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung atau ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabus Sholat. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah yang pertama adalah bahwa orang yang memakainya menyerupai orang-orang kafir. Sedangkan musibah yang kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun, seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam masalah busana ini, tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Wahai sahabat sekalian, itulah 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu kita hindarkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari 7 kesalahan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.